Pada titik ini, orang PR yang bersembunyi di belakang dan tidak keluar untuk mengganggu kedua pria itu buru-buru keluar dan bertanya, "Tuan James, apa yang terjadi?" "Tuan Kadir sudah pergi," James berkata dengan marah. "Dia pergi?" Petugas humas bertanya dengan canggung, "Makanannya hampir siap, atau saya akan menyajikan milik Anda dulu?" "Layani saya," James mengutuk dengan kesal. "Aku sudah mencoba memberitahumu sejak lama. Masakan kokimu 10.000 kali lebih buruk daripada kesialan. Jika bukan karena uang, aku akan membuang semua masakannya ke sampah." Petugas humas langsung membeku, tidak pernah bermimpi bahwa James, yang selalu menjadi pria terhormat, akan menjadi marah seperti ini. Tetapi dia juga mengerti bahwa dia pasti dalam suasana hati yang sangat buruk. Saat ini dia mengatakan tidak ada yang bisa menyentuh nasib buruknya. Jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan James, tolong jangan khawatir. Lain kali kami pasti akan mengganti koki." Maka kami mengundang koki bintang Michelin Prancis dari New York untuk melayani Anda secara pribadi. James menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu." Berbicara tentang ini, seluruh orangnya acak-acakan dan berkata dengan mata merah, "Ini adalah terakhir kalinya saya bekerja dengan Anda. Di masa depan, jika ada hal seperti itu, jangan mencari saya lagi." Pada saat ini, James jauh di lubuk hatinya, sudah tahu betul bahwa kondisi putranya tidak ada harapan. Meskipun dia baru saja memberitahu Kadir bahwa dia masih berharap untuk memberikan putranya untuk melanjutkan imunoterapi sel T senilai $470 juta. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya, bahwa apa yang disebut teknologi mutakhir, jauh dari musuh kanker. Hanya untuk darah dan limfoma, ia memiliki efek terapeutik yang baik, tetapi efeknya pada tumor padat sangat umum. Di hadapan pasien dengan tumor padat stadium akhir, imunoterapi semacam ini senilai $470 juta sekali hanya seperti lelucon, dan efeknya dapat diabaikan. Untuk menggunakan analogi yang kurang tepat, seperti angin dapat dengan mudah menerbangkan kentut, tetapi sulit untuk benar-benar menerbangkan sepotong kotoran. Selain itu, dia sekarang berkeluarga dengan 4 orang, sulit untuk menghasilkan $470 juta, dan kemudian perawatan selanjutnya. Penghasilan James yang biasa sangat tinggi, keluarga juga memiliki asuransi kesehatan yang sangat baik, tetapi asuransi kesehatan mencakup adalah mereka yang telah resmi digunakan secara komersial, dan telah dimasukkan dalam sarana perawatan medis di dalam objek. Dan James untuk menjaga nyawa putranya, telah menggunakan kenyamanannya sendiri, untuk menghubungi orang-orang dari teknologi medis terbaik dunia, bahkan banyak yang masih dalam tahap percobaan teknologi medis. Itu berarti medis, biayanya sangat tinggi, dan asuransi kesehatan tidak peduli, bahkan tidak menanggung sepeser pun. Jadi, beberapa tahun kemudian, James menghancurkan aset ratusan dolar. Dan, dari jumlah ini, setidaknya ada setengahnya, yang mirip dengan pendapatan abu-abu saat ini. Saat ini, dia tidak mampu lagi membelinya. Apalagi dia juga tahu betul, keadaan anaknya sudah mulai berbelok tajam, pertama buta, lalu tuli silih berganti. Menurut tren ini, sebulan sudah merupakan situasi terbaik. Sedikit lebih buruk, bahkan mungkin tidak bisa bertahan seminggu. Dalam hal ini, benar-benar tidak perlu baginya untuk terus mendapatkan uang tambahan seperti itu. Orang PR masih berpikir tentang bagaimana membujuknya, dan dia sudah berdiri, berbalik, dan akan berjalan keluar. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Kadir sebelum dia pergi. Jadi, di dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, orang ini sepertinya benar, mengapa dia bersusah payah terbang ke belahan dunia lain dan menghabiskan $50 juta untuk datang kepadaku untuk mengatakan omong kosong? Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru berbalik. Melihat bahwa humas akan mengambil tempat sampah, dia buru-buru berkata, "Jangan bergerak."
Letakkan tempat sampah itu. Orang PR terkejut dan bertanya, "Tuan James, ada apa denganmu?" James melangkah ke depan, sebuah tangan bergerak untuk mengambil tempat sampah, dan kemudian kotak pil peremajaan dikeluarkan, berbalik, dan meninggalkan restoran dengan kotak obat. Saat ini, di luar restoran, tidak ada lagi jejak Kadir. Beberapa menit yang lalu, Kadir sudah naik taksi dan menuju ke hotel yang telah dipesan di pusat kota Washington. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang seperti James, yang keras kepala sampai ke intinya, mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Karena itu, dia harus buru-buru memikirkan cara untuk mengimplementasikan rencana kedua Tama. Itu untuk menemukan cara menemukan bintang yang terkenal di Amerika, dan itu harus menjadi bintang yang sudah menderita kanker. Di taksi menuju hotel, dia sudah mulai menggunakan teleponnya untuk mencari informasi yang relevan, berharap menemukan subjek tes narkoba yang paling cocok. Sementara dia melihat, dia masih marah dengan sikap James barusan, dan mau tidak mau mengeluh dengan suara pelan-pelan, "Orang ini benar-benar memiliki mata tanpa mutiara. Bahkan obat ajaib buatan tangan Master Renza pun dia tidak percaya. Aku terbang lebih dari 10.000 kilometer untuk membawakanmu sebuah ciptaan yang telah lama diimpikan banyak orang, tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak tahu penyesalan seperti apa yang akan kamu miliki di masa depan." Pada saat yang sama, James Gangga juga duduk di mobilnya. Dia tidak terburu-buru untuk segera menyalakan mobil, tetapi membelai kotak obat di tangannya. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Dia tanpa sadar mengambil salah satu pil dari piring plastik. Ketika foil dibuka saat itu, aroma herbal yang kuat dengan keras keluar. James terkejut dengan aromanya, tetapi pikiran pertamanya tidak dapat mengendalikan gumamannya. Aroma yang begitu berat. Apakah ini tambahan aroma atau zat aromatik? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak sedikit kecewa, menghela nafas, meletakkan obat di sisi penumpang, dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, istrinya sedang duduk di luar bangsal ICU sambil menangis, dan melalui jendela kaca besar, dia dapat melihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit, dengan selang di sekujur tubuhnya. Ketika putrinya yang berusia 8 tahun melihatnya kembali, dia memeluknya dan bertanya, "Ayah, apakah saudara laki-laki saya sekarat?" James buru-buru menghibur, "Jangan berpikir begitu, saudaramu tidak akan mati." Berbicara tentang ini, dia sendiri tidak bisa mengendalikan hidung masam. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa putra dibangsal, secara mengejutkan, menggunakan ventilator. Meski kondisi putranya relatif serius, tidak ada masalah besar pada sistem pernapasannya, sehingga tidak cukup serius untuk membutuhkan ventilator. Terlebih lagi, ketika dia pergi sekarang, putranya mengalami gangguan karena ketuliannya, dan dokter memberinya sedikit obat penenang yang aman, dan dia tertidur sebelum dia pergi. Jadi dia tidak mengerti mengapa dia harus berada di sana. Ventilator saat tidur. Jadi dia buru-buru bertanya kepada istrinya, "Jenny, bagaimana Yo bisa menggunakan ventilator?" Istrinya, Jenny Gangga, tersedak dan berkata, "Dokter mengatakan tubuhnya tergelincir dengan cepat dan oksigen darah menurun, itu sebabnya dia menggunakan ventilator." Mengatakan itu, dia menunjukkan kontrol. "Tetapi air mata turun, James," kata dokter, "Yo mungkin tidak punya banyak waktu." Ketika kanker mencapai stadium akhir, setiap bagian dari tubuh pasien dapat berada dalam bahaya setiap saat, dan selanjutnya mengancam jiwa. Ini karena seluruh sistem tubuh, seperti tumpukan blok bangunan yang semakin tinggi, sudah diambang kehancuran dan bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi, putra James baru berusia 12 tahun, dan tubuhnya telah lama meregang ke titik puncaknya selama bertahun-tahun melawan kanker. Ditambah fakta bahwa tumor di otaknya semakin besar, dan setelah penglihatan dan pendengarannya terpengaruh.
Emosinya begitu kuat sehingga para dokter memberinya obat penenang, dan semua faktor ini mempercepat kematiannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.